Pada dasarnya, sebutan tim besar dalam sepak bola Inggris tidak hanya didasarkan pada prestasi sejak Premier League dimulai pada tahun 1992. Status ini adalah hasil dari warisan panjang yang mencakup berbagai elemen penting, yaitu sejarah kejayaan, stabilitas dan konsistensi, serta basis supporter yang fanatik. Meskipun belum pernah mengangkat trofi Premier League, tim-tim ini tetaplah raksasa karena fondasi sejarah, dukungan supporter, dan peran mereka dalam membentuk lanskap sepak bola Inggris modern. Mereka adalah bukti bahwa kebesaran sebuah klub tidak hanya diukur dari satu jenis trofi, tetapi dari keseluruhan cerita dan perjuangan mereka. Di balik kemegahan dan kemeriahan Liga Inggris, ada kisah-kisah yang terlupakan. Kisah tentang tim-tim besar yang sudah berjuang, jatuh bangun, tapi tak pernah sekalipun merasakan manisnya mengangkat trofi ini. Mereka punya sejarah panjang, supporter fanatik, dan skuad bertabur bintang. Tapi entah kenapa, takdir selalu menjauh dari mereka. Inilah kisah tentang tim-tim besar Inggris yang dihantui kutukan Premier League. Mari kita mulai dari tim yang paling sering disebut dalam daftar ini, The Lily White Tottenham Hotspur. Sejak Premier League dimulai pada tahun 1992, Spurs selalu menjadi bagian dari kompetisi ini. Mereka adalah salah satu tim yang paling konsisten di papan atas, tapi tidak berlaku untuk musim lalu. Namun, ada satu hal yang hilang dari lemari trofi mereka, gelar Premier League. Musim demi musim, kita melihat mereka nyaris saja. Kita ingat era Harry Redknapp dengan Gareth Bale yang terbang tinggi. Lalu, era Mauricio Pochettino. Musim 2015-2016 adalah puncak dari harapan itu. Skuad muda yang luar biasa, dipimpin oleh Harry Kane, Dele Alli, dan Son Heung-min. Spurs punya stadion megah, skuad yang seringkali dihuni pemain kelas dunia. Tapi entah kenapa, mereka selalu menjadi yang kesekian dalam narasi juara. Mereka adalah tim yang selalu menjanjikan, namun seringkali membuat suporternya patah hati di ujung jalan. Everton, sang tetangga yang terlupakan. Klub ini punya sejarah yang lebih panjang dari Premier League. Mereka adalah salah satu pendiri Football League dan telah menjuarai Liga Inggris sebelum era Premier League. Namun, sejak tahun 1992, nasib mereka berubah. Meskipun kerap kali memberikan kejutan, Everton lebih sering dikenal sebagai tim yang berjuang di tengah-tengah klasemen. Mereka pernah punya momen brilian, seperti finish di posisi 4 pada musim 2004-2005 di bawah David Moyes. Mereka juga punya pemain-pemain legendaris, seperti Duncan Ferguson dan Wayne Rooney. Tapi gelar juara? Rasanya selalu jauh dari jangkauan mereka. Beberapa tahun belakangan, kondisi mereka bahkan semakin sulit. Mereka lebih sering berjuang menghindari degradasi daripada memikirkan gelar juara. Ironis, mengingat mereka adalah salah satu klub tertua dan paling sukses dalam sejarah sepak bola Inggris. Suara supporter mereka di Goodison Park tak pernah padam. Tapi harapan untuk kembali ke puncak kejayaan sepertinya semakin berat. Pindah ke utara, kita temukan tim yang punya gairah luar biasa, Newcastle United. Klub ini bukan sekadar tim sepak bola, tapi identitas bagi kota Newcastle. Suara Howe the Lads selalu menggema, tapi gairah itu tak pernah berbuah gelar Premier League. Meskipun pada tahun 2021 diakuisisi oleh konsorsium dari Arab Saudi, Newcastle belum juga membuahkan hasil yang signifikan. Newcastle paling mendekati gelar pada pertengahan 90-an. Saat itu, di bawah asuhan Kevin Keegan, mereka dijuluki The Entertainers. Skuad yang menyerang, penuh bintang seperti Alan Shearer, Les Ferdinand, dan David Ginola. Mereka memimpin klasemen dengan selisih 12 poin. Gelar rasanya sudah di depan mata. Namun, Manchester United asuhan Sir Alex Ferguson datang dan membalikan keadaan. Mereka akhirnya hanya finish di posisi kedua. Newcastle kembali bangkit di era Eddie Howe, didukung dana besar dari pemilik baru. Mereka kembali ke Liga Champions, dan harapan supporter kembali menyala. Pertanyaannya,
Apakah musim ini dengan skuad yang ada saat ini, mereka akan bisa mengakhiri penantian panjang yang penuh drama ini? Dari London, ada West Ham United. Klub ini punya identitas yang kuat, dikenal dengan filosofi sepak bola yang atraktif, dan memiliki basis supporter yang sangat loyal. Mereka sering dijuluki The Academy of Football, karena berhasil melahirkan banyak pemain bintang. Meskipun West Ham adalah salah satu tim yang paling disegani, mereka tidak pernah benar-benar mendekati gelar Premier League. Prestasi terbaik mereka seringkali datang dari kompetisi piala domestik atau Eropa. Mereka kerap kali menjadi tim kuda hitam yang bisa mengalahkan tim-tim besar, namun kurang konsisten untuk bersaing di puncak klasemen. Kisah West Ham adalah tentang harapan yang terus menyala, meskipun tantangan untuk menjadi juara terasa sangat berat. Leeds United, tim yang musim ini kembali ke liga teratas Ratu Elizabeth. Leeds adalah tim yang perjalanannya bagai roller coaster. Di akhir era 90-an hingga awal 2000-an, Leeds adalah salah satu tim yang paling ditakuti. Skuad muda mereka penuh talenta seperti Harry Kewell, Rio Ferdinand, dan Alan Smith. Mereka berhasil mencapai semifinal Liga Champions dan menjadi penantang gelar Premier League. Namun, pengeluaran besar-besaran untuk membeli pemain membuat klub terjerat hutang. Mereka terdegradasi dan butuh waktu lama untuk kembali ke Premier League. Meskipun sempat kembali, mereka kembali terdegradasi. Kisah Leeds adalah peringatan tentang bahaya ambisi yang terlalu besar tanpa manajemen yang matang. Terakhir yang harus kita cantumkan adalah The Lions, Aston Villa. Salah satu klub paling bersejarah di Inggris. Mereka tidak hanya pernah menjuarai Liga Inggris di era sebelum Premier League, tapi juga pernah menjadi juara Eropa. Prestasi ini menempatkan mereka dalam jajaran elit sepak bola Eropa. Namun, sejak tahun 1992, Aston Villa mengalami pasang surut yang drastis. Mereka pernah menjadi pesaing di papan atas pada awal-awal Premier League dengan pemain seperti Dwight Yorke dan Paul Merson. Tapi seiring berjalannya waktu, performa mereka menurun hingga akhirnya terdegradasi. Mereka adalah bukti bahwa sejarah, uang, dan supporter fanatik tidak selalu menjamin kesuksesan. Premier League adalah kompetisi yang kejam, yang hanya akan memberikan gelar pada mereka yang paling siap, paling konsisten, dan mungkin paling beruntung. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang akan memutus kutukan ini lebih dulu? Atau apakah kita akan menyaksikan tim lain yang menambah daftar panjang ini? Tulis di kolom komentar ya, menurut kalian, tim mana yang paling layak menjuarai Premier League di masa depan? Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. See you next time, dan terima kasih banyak sudah menonton.